Selamat malam, kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Malam ini Pocita akan membawa kalian ke sebuah tempat di pinggiran hutan Kalimantan. Sebuah sungai lebar yang menyimpan makhluk yang tak pernah kenyang. Warga menamai sungai itu dengan Sungai Ijo. Yang harus kalian tahu terlebih dahulu, sungai ini terkenal dengan arusnya yang sangat deras dan tempatnya yang sangat angker. Cerita ini bermula saat pemerintah setempat hendak membangun jembatan besar melintasi Sungai Ijo. Awalnya proyek itu berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Tapi tak selang berapa lama, musibah mulai terjadi. Pada minggu ketiga pembangunan, 3 orang kuli tenggelam. Pada awalnya mereka hanya ingin membasuh tangan di pinggiran sungai. Tapi tiba-tiba ada pusaran air yang berputar dengan sangat cepat. Lalu mereka lenyap. Mayat mereka muncul ke permukaan 2 hari kemudian. Mengambang dengan mata terbuka lebar dan wajah yang seperti menyimpan rasa takut yang sangat besar. Mandor proyek yang ketakutan merasa bahwa ini bukanlah hal yang wajar, lalu memanggil dukun tua dari desa seberang. Dukun itu datang pada malam hari dengan membawa kendi dan dupa dan juga ayam hitam. Lalu di atas kerangka jembatan yang belum rampung, ia mulai membaca mantra sambil menaburkan garam yang ia bawa. Lalu tubuhnya bergetar. Suara yang keluar dari mulutnya bukan seperti suara manusia. Dia menunggu di bawah. Sang penjaga sungai ingin tumbal. 10 bayi tepat pada bulan purnama. Atau kalian semua yang akan jadi gantinya. Setelah mendengar tuntutan mengerikan itu, semua orang ketakutan. 10 bayi? Mana mungkin? Tapi Pak Mandor memilih jalan pintas. Tanpa bilang ke siapa-siapa, dia mengajak 1 kuli proyeknya untuk menggali lubang-lubang kecil di tepi sungai dan mengubur 10 boneka bayi yang dibungkus dengan kain putih dan dilumuri oleh darah ayam cemani. Mereka pikir siluman itu bisa ditipu. Mereka pulang dengan perasaan lega, berharap semua teror itu berakhir. Tapi mereka salah. Malam itu sungai bergolak hebat. Air naik sampai ke pemukiman warga. Bau amis menyebar ke seluruh kampung. Dan suara tangisan bayi terdengar dari dalam tanah. Dan keesokan harinya, lubang-lubang yang semalam sudah tertutup terbuka lebar. Dan boneka-boneka itu tergeletak di luar. Hangus, matanya bolong, dan bertuliskan 1 kata, berani menipu. Sejak malam itu, bayi-bayi di kampung mulai menghilang. 1 dari kampung utara, 1 dari kampung nelayan, dan terus bertambah di malam-malam berikutnya. Hingga akhirnya saat bulan purnama menggantung di langit, tepat 10 bayi
raib. Setelah itu jembatan rampung, tapi damai tak pernah benar-benar kembali. Suatu malam, seorang nelayan tua bernama Pak Ranu pergi mencari ikan seperti biasanya. Ia pamit kepada istrinya, lalu mendayung perahunya ke tengah sungai. Malam berganti pagi, tapi Pak Ranu tak kunjung kembali. Warga mencari, tak ada perahu, tak ada suara. Keluarga yang mulai putus asa lalu memanggil orang pintar dari desa seberang. Orang tua berbaju lusuh itu berdiri di tepi sungai, lalu duduk bersila dan memasukkan tangannya ke dalam air. Ia berdoa, menggumam dalam bahasa yang tidak dipahami oleh semua orang. Lalu dari kejauhan, 3 buaya putih muncul secara perlahan, mengelilingi tubuh orang pintar itu, diam dan hanya menatap. Setelah beberapa saat, orang pintar itu mengangkat tangannya, lalu berkata, Pak Ranu dianggap telah mengusik kerajaan penjaga sungai ini. Tubuhnya dililit oleh siluman ular. Ia belum mati, tapi tak akan pernah bisa kembali. Tubuhnya akan dilepas 3 hari setelah hari ini. Dan benar saja, 3 hari kemudian, tepat setelah azan asar, tubuh Pak Ranu ditemukan mengambang di tepian sungai. Matanya terbuka, wajahnya pucat, dan di lehernya ada bekas lilitan sisik. Teror tak berhenti di sungai. Warga mulai melihat bayangan hitam merayap di atap lantai rumah yang selalu basah setiap pagi, padahal malamnya tidak hujan. Bahkan ada yang melihat ular sebesar pohon kelapa menyelinap masuk ke rumah, lalu hilang begitu saja. Semua ini berpuncak pada kisah Rudy, seorang pria muda yang hidup dengan sederhana. Ia mulai bermimpi tentang seorang wanita cantik berbaju hijau bermata biru. Setiap malam, wanita itu datang ke mimpinya, menawarkan kekayaan, rumah megah, dan uang yang tak akan ada habisnya. Asalkan Rudy mau menikah dengannya. Awalnya ia menolak, karena dia sudah memiliki istri dan seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Tapi karena himpitan ekonomi, ia akhirnya tergoda. Dan keesokan paginya, dia menemukan uang dan emas yang begitu banyak di bawah bantal tidurnya. Ya, Rudy akhirnya menerima lamaran wanita itu. Malam itu ia dibawa ke saung sepi di tepi sungai. Dia disambut seperti raja, dengan meja penuh dengan hidangan yang sangat mewah. Tanpa pikir panjang, ia menyantap semua makanan yang ada di meja. Namun saat sendok terakhir, ia mendengar suara tangisan bayi, jelas dan dekat. Ia lalu terbangun, tubuhnya basah kuyup, dan di tangannya masih memegang tulang kecil yang berlumuran darah. Rudy lalu berlari ke kamar anaknya. Badannya tergulai lemas, melihat istrinya yang tengah menangis di pinggir kasur anaknya yang berlumuran dengan darah. Rudy tersadar bahwa apa yang ia makan saat itu bukanlah makanan, tapi daging anaknya sendiri.
Rudi menghilang malam itu tanpa pernah ditemukan. Kadang warga melihat sosok lelaki berdiri di atas jembatan, menangis tanpa suara sebelum kabut menelannya perlahan. Jika kalian berjalan di dekat sungai dan mendengar suara yang memanggil-manggil nama kalian, jangan jawab. Jangan pernah sentuh air itu, karena bisa jadi giliran kalian yang akan ditarik ke dalamnya. Saya Pocita, sampai jumpa di cerita berikutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat malam, selamat beristirahat.